Dalam beberapa menit ke depan, kami akan bocorkan step by step tutorial yang biasanya hanya didapat kalau ikut training mahal atau beli mesinnya langsung. Namun kali ini kami akan membagikannya secara gratis. Dan kami akan bongkar rahasia mesin printer UV Flatbed Lius Kappa yang bisa mencetak desain di semua media. Dari stiker biasa sampai produk premium yang harganya bisa 10 kali lipat. Dan menariknya, di akhir video, kami akan berikan kabar yang paling Anda tunggu-tunggu. Mari kita mulai. Nah, ini dia rahasia printer yang bisa cetak di berbagai macam media. Printer UV Flatbed Lius Kappa. Sekarang, kami sudah berada tepat di depan mesin canggih ini. Kami akan pandu Anda step by stepnya, dari menyalakan mesin hingga siap cetak. Pastikan Anda perhatikan baik-baik, karena kita akan langsung mulai prakteknya sekarang. Oke, untuk hidupin mesin, langkah yang pertama itu kita sambungkan dulu kabel powernya. Ini biasanya menggunakan stabilizer dan dilengkapi dengan grounding untuk keamanan mesin. Jadi di sini ada satu kabel power, kita pasang. Kemudian setelah itu kita menuju ke mesin ya. Ke mesin ini di sini ada tombol emergency stop. Jadi emergency stop ini untuk memulai atau menghidupkan mesin. Caranya kita putar ke kanan. Oke, kemudian mesin akan melakukan inisialisasi atau uji kelayakan. Oke, jadi mesin UV itu dilengkapi proses pengeringannya menggunakan lampu UV. Nah, sedangkan untuk mesin ini menggunakan dua jenis lampu UV ya. Di sini ada UV lamp big. Big ini adalah untuk pengeringan gambar hasil atau warna ya, tinta warna. Sedangkan yang UV small ini khusus untuk varnish. Nah, ini kita bisa atur disesuaikan dengan ketahanan bahan. Ya, biasanya kita menggunakan settingan 30 gitu. Jadi ketika memang jenis cetakannya terlalu tebal, kita bisa memutar ke arah yang angka yang lebih besar, misalkan 45 gitu. Tapi ketika bahannya itu terlalu tipis atau mudah melengkung, kita bisa menurunkan di angka 20 atau kita sesuaikan di angka berapa yang bahan tersebut tidak cacat atau tidak melengkung. Kemudian di sini ada dilengkapi dengan vakum ya. Vakum ini fungsinya untuk menghisap bahan supaya bahan itu tetap rata di atas permukaan. Biasanya digunakan untuk stiker, akrilik pun sama seperti itu, sehingga si media itu tidak mudah bergerak. Kadang dia kalau terlalu besar, kalau UV ini dia bahannya jadi melengkung gitu, nggak tahan. Ada bahan yang nggak tahan gitu, jadi kita bisa atur sesuai manual. Sebelum atau sesudah pun boleh gitu. Nanti biasanya kita tes dulu misalkan dengan angka 30 nih, kalau dia melengkung berarti kita turunin gitu. Kalau dia memang kurang kering berarti kita naikin gitu. Nanti masing-masing media nanti jenis ketahanannya berbeda gitu. Untuk ketinggiannya ini bisa sampai 25 cm ya. Jadi kita bisa atur ketinggian si media ini itu maksimal 25 cm kalau nggak salah. Jadi cukup untuk ngeprint semacam koper yang nggak terlalu tinggi ya, kita bisa print langsung di sini. Kemudian akrilik atau bahan-bahan tebal yang lainnya kita bisa print di sini. Oke. Sambil menunggu mesin mencoba untuk inisialisasi, kita buka dulu softwarenya. Nah, ini dia. Kemudian kita klik 2 kali softwarenya. Oke. Nah, kalau dia sudah terkoneksi dengan baik, nanti fitur-fiturnya di sini akan terlihat semua. Tetapi kalau koneksinya gagal, fitur-fiturnya tidak bisa diaktifkan. Nah, sampai di sini. Kemudian untuk pertama kali mesin digunakan itu diharuskan untuk melakukan cleaning terlebih dahulu. Ya, kita pakai normal. Kita harus mengetes kondisi print headnya ya. Caranya kita akan menempatkan kertas dengan cara kita majukan dulu traynya untuk memasang media atau bahan. Oke, kita siapkan bahan, biasa menggunakan kertas atau bisa menggunakan stiker.
Kemudian kita membutuhkan satu plat untuk mengukur ketinggian, karena sensornya kita menggunakan sensor plat ya. Lalu kita turunkan traynya terlebih dahulu dengan cara menekan tombol di sini platform ya. Biarkan dia turun. Setelah turun, di sini ada sensor. Jadi sensor untuk ketinggian. Jadi mesin ini sudah dilengkapi dengan sensor ketinggian. Namun sensor ini harus di setting secara manual ketika kita akan melakukan printing, khususnya terhadap media yang berbeda ketebalannya. Jadi setiap ketebalan berbeda kita harus mengukur ulang di awal. Nah, caranya kita posisikan plat ini di bawah sensor, di bawah sensornya ya. Kemudian kita tekan tombol yang bawah sampai mejanya naik ke atas, kemudian dia akan berhenti secara otomatis. Oke, kita cukup tekan saja, kita tidak perlu mengatur angkanya, dia akan berhenti dengan sendirinya. Oke. Kemudian kita lepas dulu. Nah, kembalikan printhead ke posisi standby dengan cara menekan tombol home atau gambar icon rumah di sini ya, di tengah. Lalu kita melakukan tes nozzle atau untuk mengetahui kondisi printhead. Oke, kita bisa lihat kondisi nozzle-nya ya. Kalau sudah terisi dengan sempurna seperti ini, artinya kondisi printhead dalam keadaan baik dan tidak terjadi penyumbatan. Kemudian baru kita bisa melakukan kegiatan selanjutnya atau pekerjaan selanjutnya, yaitu melakukan proses printing. Nah, untuk proses printing, mesin ini ada dua jenis, dua tipe ya. Print secara langsung tanpa menggunakan kamera dan print menggunakan kamera. Nah, perbedaannya adalah ketika print secara langsung, yaitu print manual satuan gitu, dengan kondisi bahan yang atau gambar yang sedikit, cuma satu atau dua buah file gitu. Itu kita efektif menggunakan print secara langsung. Sedangkan kalau untuk yang kamera adalah digunakan untuk ngeprint dengan jumlah banyak secara otomatis gitu. Nah, kalau kalau filenya itu cuma satu atau dua, atau cetakan yang kita dibutuhkan dengan gambar yang sama, kita melakukan dengan cara yang tanpa kamera saja, itu lebih efektif. Nah, caranya kita buka dulu software FlexiPrint, yaitu software rippingnya. Jadi ada dua jenis software ya. Yang pertama itu software untuk printing, dan yang kedua adalah software untuk ripping. Untuk ripping ini adalah fungsinya untuk mengkonversi gambar agar gambar itu bisa nantinya dibaca oleh printer ya. Kita cari gambarnya yang akan di print. Di sini saya siapkan di folder SPE, kemudian kita coba tes ID card ya. Setelah masuk, cara untuk import gambarnya ke photoprint ini atau Flexi ini adalah dengan cara cukup mendrag saja ke bagian halaman utama software ini. Kemudian setelah muncul di sini ada nama filenya ya, kita klik dua kali. Oke, dia akan muncul halaman untuk setting atau pengaturan medianya, pengaturan ukuran gitu, gambar. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memilih jenis pasnya atau ICC profile. ICC profile ini adalah kesesuaian warna, agar warna itu mendekati antara desain dengan hasil cetak ya. Gitu. Oke, kita pilih di sini, kita defaultnya pakai 6 pas, ada 4 pas, ada 8 pas sesuai dengan pilihan.
semakin besar pasnya itu akan gambarnya semakin bagus, tetapi prosesnya akan menjadi lambat gitu. Nanti bisa disesuaikan. Oke, kemudian kita bisa ke bagian separation. Nah, di sini file tersebut itu sudah dibuatkan spot color. Spot color itu fungsinya untuk mengeluarkan warna putih atau warna varnish ya. Jadi itu harus dilakukan desain secara khusus di Photoshop. Nah, kalau sudah di photo print itu kita harus merubah dulu untuk mengaktifkan spot colornya. Untuk white kita pakai spot 1. Oke. Untuk varnish kita pakai spot 2. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ini kita tidak pilih? Kalau seandainya ini kita tidak pilih, proses print akan tetap berjalan, tidak akan terjadi error. Hanya saja nanti mungkin warna putih atau warna varnishnya itu tidak keluar, seperti itu ya. Oke, setelah kita lakukan proses untuk mengaktifkan spot white, kemudian ICC pun kita sudah pilih. Nah, prosesnya adalah hanya tinggal kita atur. Kita mau ngeprint berapa banyak, 1 atau 2 misalkan, kita tinggal pilih ya. Kita sampel di sini, kita coba 1, kemudian setelah itu kita klik send ya, send. Kemudian nama ini bisa dirubah sesuai dengan nama yang mudah kita ingat, atau biarkan seperti ini pun tidak masalah ya. Tes 405. Oke. Nah, file ini akan dikirim atau disimpan ke alamat yang ada di atas ini. Jadi pastikan bahwa proses penyimpanan ini adalah proses yang bisa kita cari atau mudah diingat. Kemudian kita klik save. Oke, sampai di sini statusnya down penggunaan foto FlexiPrint untuk proses print ini. Di sini sudah selesai untuk satu file. Ini mau kita tutup pun tidak masalah, seandainya kita biar pun tidak apa-apa gitu. Tetapi kalau untuk software print, ketika mesin hidup ini harus dalam kondisi terbuka ya, karena dia langsung terkoneksi dengan mesin, sehingga si mesin itu ketika dia hidup melakukan flash jetting agar si print head itu tetap terjaga gitu. Oke, nah kemudian tadi proses hasil rippingnya tadi kita simpan di hasil rip ya. Kemudian Scapa di sini tadi. Nah, kita klik refresh. Di sini kita cari file yang kita simpan tadi, tes 5. Oke, ini ya. Oke. Ini tes 5. Kemudian kalau sudah terbuka, kita klik 2 kali, kemudian dia akan muncul ke sini. Kalau sudah terbuka, kita tinggal menempatkan media yang akan kita print. Oke. Misalkan ini ID card ya. Kita tempatkan di posisi, di sini ada penggaris ya, atau ada garis bantu untuk menempatkan file. Oke. Kita siapkan di sini di posisi 00. Kemudian kalau sudah, kita tinggal lakukan proses print, yaitu dengan menekan tombol print. Oke, dan printer akan bekerja. Oke, hasilnya seperti ini ya.
Cara mematikan mesin untuk menjaga si printhead agar tetap awet dan tidak terjadi penyumbatan. Ya, ketika mesin sudah digunakan, kita geser dulu si printhead ke area cetak. Oke, sehingga capping ini terlihat ya. Ini capping ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan tinta, mengeluarkan tinta dari printhead atau membuat sirkulasi supaya si tinta ke printhead itu lancar, kemudian untuk mengisi tinta ke dalam printhead fungsinya. Selain itu juga untuk menjaga kelembapan. Jadi ketika mesin ini tidak digunakan, kita akan mematikan mesin. Diusahakan atau diharuskan si capping ini itu diberi cleaner atau cairan. Tujuannya adalah untuk membuat permukaan nozzle printhead itu tetap lembab, tidak mudah kering gitu. Caranya cukup mudah, kita ambil cleaner, kemudian kita tuangkan ke capping ini sehingga dia terlihat basah ya. Tidak usah terlalu penuh, yang penting dia kelihatan menutupi capping. Oke. Nah, setelah itu kita kembalikan si printhead ke posisi semula dengan cara menekan tombol home atau gambar rumah yang ada di posisi tengah ini. Printhead akan kembali, kemudian capping ini akan menutup. Tunggu sampai si capping ini menutup printhead dengan rapat. Nah, jika sudah, kemudian kita tekan tombol emergency stop. Oke. Emergency stop ketika kita akan mematikan mesin, kita tekan. Tetapi ketika kita akan menghidupkan mesin itu kita putar. Bedanya seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya matikan komputer, kemudian lepas koneksi kabel yang ke kelistrikan. Langsung kering karena proses pengeringannya itu ketika dia kena sinar, dia akan langsung kering. Kesalahan-kesalahan kecil yang pertama adalah sebelum proses print kita harus pastikan bahwa kita sudah mengukur bahannya. Kalau seandainya kita tidak mengukur, misalkan si platform atau meja ini terlalu rendah, dia ketika ngeprint tidak akan membentuk gambar, jadi kan akan bias. Tetapi kalau dia terlalu tinggi, nanti si mesin ini akan menabrak atau printhead ini akan menabrak si bahan itu tersebut gitu. Melihat di video memang seru, tapi kami jamin menyaksikan kehebatannya secara langsung jauh lebih menarik. Nah, kalau Anda ingin melihat cara kerja printer UV Flatbed Lius Kappa ini secara langsung, Anda bisa datang dan temui kami di booth Lesender, channel 10 dalam pameran SPE 2025. Ingat baik-baik tanggal dan tempatnya. 9-12 Juli 2025 di Surabaya Exhibition Hall Grand City. Kami juga sudah siapkan promo spesial khusus untuk Anda. Pertama, ada special price untuk semua jenis printer. Kedua, Anda bisa pilih sendiri bonusnya. Mau gratis ongkir atau bonus surplus hingga 15 juta. Pilihannya ada di tangan Anda. Semua promo ini hanya berlaku dalam periode terbatas. Dari 25 Juni sampai 16 Juli 2025. Eits, masih ada lagi. Mau jadi yang pertama mendapatkan semua keuntungan ini? Daftarkan diri Anda sekarang juga, dan kami akan berikan gratis t-shirt eksklusif Lesender plus e-book SOP Bisnis Digital Printing. Isinya panduan lengkap dalam menjalankan bisnis percetakan Anda sehari-hari. Caranya gampang banget. Langsung klik link yang ada di deskripsi video. Pastikan daftar sekarang karena ini sangat terbatas. Simpan kontennya jika diperlukan, komen jika ada pertanyaan.